Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita bersama mendengarkan pewartaan sabda Tuhan, baik dari bacaan pertama maupun dari bacaan kedua, dan teristimewa lagi dari bacaan Injil, mengantar kita masuk di dalam suatu pertanyaan yang besar. Sejak kapankah munculnya kejahatan di dalam hidup kita? Sejak kapankah munculnya di dalam hidup kita? Terhadap pertanyaan yang demikian, mungkin kita akan menjawab demikian. Mungkin sejak adanya kita manusia, sejak kita manusia mengenal yang namanya dosa di dalam hidup kita. Nah, suasana di mana kedosaan itu melingkupi, kita menyebutnya sebagai kegelapan, sebagaimana kita dengarkan dari bacaan Injil tadi. Jadi sama seperti suasana yang benar-benar gelap di dalam hidup kita, membuat kita itu salah arah. Kita bisa tersandung, bisa menabrak sana-sini, bahkan bisa dikatakan jatuh dalam hidup kita. Sama pula dengan suasana dalam kegelapan, akan muncul yang namanya rasa was-was, rasa cemas, gelisah, dan khawatir. Bahkan dikatakan juga akan muncul yang namanya gambaran-gambaran yang menakutkan, dan akhirnya membuat kita semakin bersembunyi karena kehilangan rasa aman di dalam hidup kita. Pada saat mengalami yang namanya kondisi yang demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semua orang tentu akan merindukan yang namanya terang di dalam hidup kita. Keadaan terang akan membebaskan kita dari cengkraman rasa takut, gelisah, cemas, khawatir, dan juga gambar itu seram dan seterusnya. Keadaan terang membuat kita mampu memilih kemana kita harus melangkah tanpa harus menabrak ini, menabrak itu, atau merasa tersandung sesuatu dan akhirnya jatuh. Tidak perlu lagi kita khawatir kalau kita sudah rasakan yang namanya terang yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang lain tertulis, sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya. Itu dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 4 sampai dengan 5. Jadi terang yang dimaksud adalah Sang Sabda. Sang Sabda itu adalah Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang kita imani dalam kehidupan kita. Dan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di sana Yesus menegaskan kembali mengenai hal itu, sekaligus memaparkan sikap kita manusia dalam menanggapinya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai yang namanya kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa mau lakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Maka itu dariku yang terkasih,
di dalam minggu keempat, minggu letare, minggu penuh sukacita, mari kita sadari dalam hidup kita bahwa Yesus mengutus Roh Kudus membimbing kita manusia untuk datang kepadanya. Nah, Roh Kudus ini menyertai hidup kita dari saat ke saat, membimbing langkah hidup kita, bahkan membebaskan kita dari kegelapan dan menghantar kita kepada terang yang sejati di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus, Roh Allah sendiri di dalam hidup kita. Untuk itu, Roh Kudus membangun kesadaran dalam diri kita masing-masing untuk bisa senantiasa merindukan Allah dan berkeinginan untuk selalu datang kepadanya di dalam perjalanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketidaksadaran akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ketertutupan terhadap Allah, tidak ubahnya kita mengurung diri kita sendiri ke dalam yang namanya ruang kegelapan, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, di dalam situasi demikian, apa yang kemudian harus kita lakukan? Minggu pertama sudah, minggu kedua sudah kita lewati, minggu ketiga sudah kita lewati, minggu keempat sekarang kita masuki. Maka itu lewat bacaan sabda Tuhan pada hari ini, apa yang kemudian harus kita lakukan tidak lain adalah beranjak untuk membuka diri melalui yang namanya pintu pertobatan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jika tidak, maka kita akan tetap berada di dalam kegelapan dan juga keterhukuman, sebagaimana yang kita dengarkan dari Injil tadi. Yesus hendak menyelamatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi jika kita tetap menutup diri, maka sama artinya dengan kita menghukum diri kita sendiri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita renungkan kembali pewartaan sabda Tuhan pada saat ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan semakin mengantar kita untuk masuk ke dalam, untuk selalu terbuka bagi kehadiran Tuhan lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Semoga demikian. Amin.